mengetahui, maka sholat makmum itu tetap dinyatakan sah dia, imam yang tidak sah, karena ini kita khusus membicarakan ya kondisi imam itu sendiri ya, ini yang perlu. Kemudian selanjutnya ya, yang membuat sholat imam itu rusak atau batal dia adalah ya tiba-tiba datang yang merusak ya, seperti tidak melengkapi syarat imam. Ya, udah sholat, kemudian syarat imam itu udah tahu dia bahwa dia tidak melengkapi. Kita sudah bicarakan syarat-syarat sah imam ya kan, dulu ada tuh ya, Islam, balik, berakal, laki-laki. Ternyata bisa jadi kalau imamnya perempuan ya, atau orang kafir ya, lagi dia memang belum Islam tapi dia tahu sholat, misalnya dia sholat, wah ini orangnya belum Islam nih, akan itu masalahnya kalau kita itu salah satu juga merusak dia ya. Kemudian juga apa, rukun atau rukun yang tiba-tiba saja ya tak dibuat atau tertinggal di dalam sholat itu ya, pada saat itu sholat imam rusak ya, ataupun dikatakan batal sholat imam tersebut. Nah kemudian juga bisa jadi ya, ketika dia jadi imam itu dia berhadas ya, itu baik sengaja ataupun lupa. Nah, ini kembali seperti tadi ya, berhadas atau janabah, dia sedang junub ya, perlu mandi wajib, dia jadi imam. Nah baik dia sengaja ataupun dia ya, dia diam-diam aja, dia sengaja dia imam atau dia memang lupa, maka pada saat itu sholat dia itu adalah batal dia dikerjakannya. Nah bagi makmum ini jelas ya, lanjut terus dan itu dinyatakan sebagai hal yang sah. Itu didasarkan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Idza shallal junubal qauma bil qaumi a'adda sholatahu wa tammat liqaumi sholatihim." Apabila ya sholat seorang ya menjadi imam dari satu kaum atau satu kelompok jamaah itu, dia dalam keadaan junub, maka kata Rasul, a'adda sholatahu, ulang kembali sholatnya, wa tammat lil qaumi sholatahum ya, bagi kaum bahwa jamaah itu sempurna kata Rasulullah sholatnya. Berarti menunjukkan di sini hadis adalah imam yang rusak dan batal, si makmum dinyatakan tidak. Nah ini yang perlu kita pahami, kita ketahui ya. Jadi jangan sudah selesai nggak apa-apa, kita sholat aja. Nah, apalagi sholat itu sudah sampai sempurna, apalagi sampai selesai baru diketahui bahwa dia itu dalam keadaan berhadas ya, maka yang jelas si imam mengulangi sholatnya ya tentu sholat sendirian dia. Kalau makmum jemaah ini sudah selesai, dia tidak perlu lagi dia melaksanakan sholat ya. Nah, ini yang perlu diketahui bagi imam ya, untuk memang bisa dijaga hal tersebut ya, supaya jangan ya menyalahi ketentuan yang berlaku. Nah kalau antara imam sama makmum ya, itu bagaimana kondisi bisa ya kita bilang sama-sama dalam kondisi batal itu? Ini apabila imamnya junub ya, kemudian dia menghentikan ya pertengahan sholat itu, ini maka hal tersebut jelas ya, imam sama makmum ya batal dia. Itu ada satu riwayat hadis ya dari sanad Abu Bakar Siddiq ya, Abu Bakar menceritakan, karena Abu Bakar tahu persis, dia tuh sholat di belakang Rasul ya. Rasul itu katanya istaftaha, dia memulai sholat, fakabbaro, dia takbir ya, tiba-tiba Rasul menghentikan, kemudian Rasul katakan, inna makanakum, kamu di tempat kamu aja ya kata Rasulullah. Wadakhala, dia masuk ke rumahnya, summa kharaja, kemudian dia keluar ya. Apa yang terjadi? Roksahu, dikatakan di situ adalah yakturu, rambut Rasulullah tuh sudah basah, tetesan-tetesan air. Kemudian Rasul ya sholat bersama mereka, selesai sholat itu tadi ya, sholat balik sama mereka, baru Rasul katakan, ana basyarum mislukum, aku ini manusia sama seperti kamu ya, dikatakan Rasulullah. Baru dia katakan, inni kuntu junuban, ya sesungguhnya aku tadi dalam keadaan junub. Nah ini ya, Nah, kalau posisi seperti itu jelas imam sama makmum ya sama-sama ya, kalau bahasan itu batal, sama-sama batal pada saat itu.
Nah, ini yang perlu juga kita pahami dan ketahui ya, manakala kejadian-kejadian seperti ini ada ya, karena ini kita mengkhususkan pada imam dan makmum. Kita belum cerita bagaimana lanjut kalau imam itu terlupa dan sebagainya, itu belum, nanti dulu ya. Tapi ini yang perlu diketahui dulu ya, bagi orang-orang ya kita ini yang bertindak sebagai imam, hal-hal seperti ini perlu disadari, jangan dianggap aman-aman saja. Jadi ada tadi yang pertama, imam yang rusak ya ataupun batal sholatnya, bisa makmumnya tidak ya, ada faktornya. Ada yang bisa ya semuanya juga sama-sama batal dan rusak, manakala seperti yang digambarkan Rasulullah tadi. Nah, untuk hal-hal yang lain berikutnya nanti ya teknis di dalamnya insya Allah ya ke depan kita akan bicarakan ya. Ini perlu ya kita sampaikan supaya sekali lagi ya, menjadi imam itu tidak segampang apa, yang penting maju aja, sondor, memperhatikan kondisi diri ya. Kadang-kadang tidak mengingat apa yang memang diperlukan menjadi imam. Nah, hal-hal inilah yang harus sekali lagi dipahami dan diperhatikan ya. Saya kira demikian.